Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak ibu semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan takwa kepada kita semua. Amin. Sebelum kita melakukan pembelajaran fikih pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, kita masuk pada pelajaran fikih pada pagi hari ini, yaitu bab 2, mudahnya sholat dalam perjalanan. Melaksanakan sholat 5 waktu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim yang harus dilaksanakan. Namun kadangkala sesuatu hal yang menyebabkan kita terpaksa untuk tidak melaksanakan sholat wajib tepat pada waktunya. Pernahkah kalian dalam perjalanan jauh? Bagaimana cara kalian mengerjakan sholat fardu dalam perjalanan jauh? Seringkali kita mengadakan perjalanan jauh sehingga kita kesulitan untuk melaksanakan sholat. Namun tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat fardu, karena Islam tidak memberatkan. Kita bisa sholat jamak digabungkan atau qashar diringkas. Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar tidak meninggalkan sholat fardu dalam keadaan apapun. Jika dalam keadaan demikian kita masih tetap bisa melaksanakan sholat fardu dengan cara dijamak. Apakah sholat jamak? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Yang pertama yaitu ketentuan sholat jamak dan cara melaksanakannya. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, yaitu 2 sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Maksudnya apa? Maksudnya menggabungkan sholat zuhur dan sholat asyar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asyar. Yang kedua, atau menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya, tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Lalu hukum mengerjakan sholat jamak gimana? Hukum mengerjakan sholat jamak itu mubah, boleh bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 86 km dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Yang kedua, dalam keadaan ketakutan atau sangat mengkhawatirkan, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Ya, pelaksanaan sholat jamak dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Jamak takdim adalah jamak yang didahulukan, yakni menjamak 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu pertama. Tadi sholat zuhur dan sholat asyar dikerjakan pada waktu zuhur. Misalnya 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asyar. Atau menjamak sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib, yaitu 3 rakaat sholat maghrib dulu, baru kemudian 4 rakaat sholat isya. Caranya bagaimana? Dalam melaksanakan sholat jamak takdim, maka yang pertama harus berniat menjamak sholat kedua pada waktu yang pertama. Ya, pada waktu sholat kita berniat menjamak sholat maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar, atau ya zuhur dengan asyar. Yang mendahulukan sholat pertama dan dilaksanakan berurutan, tidak diselingi dengan perbuatan lain atau perkataan lain. Pelaksanaan jamak takdim pada sholat yang kedua harus masih berada dalam perjalanan. Jamak takhir adalah jamak yang diakhirkan, yakni menjamak 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Menjamak sholat zuhur dengan asyar dikerjakan pada waktu asyar.
atau menjamak sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Adapun saat melaksanakan jamak takhir, maka yang pertama harus berniat menjamak dulu dan berurutan. Ya, setelah kita sholat maghrib, baru kita menjamak sholat asar 3 rakaat dan 4 rakaat sholat maghrib. Nah, pada saat salat yang kedua harus masih berada dalam perjalanan. Demikian materi sholat jamak. Tugasnya yang pertama yaitu salinlah materi di atas di buku tulismu. Yang kedua, tugasnya silahkan kerjakan latihan berikut. Nah, baiklah, demikian perjumpaan kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.